Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah berjuang dengan harta, darah, jiwa, dan air mata demi untuk keadilan dan rahmat bagi seluruh alam. Kalau seandainya kita urut ya proses pembelajaran dari mulai zaman Rasulullah beserta para sahabatnya, seharusnya kita malu. Ya, kita malu kenapa? Karena pada waktu itu diturunkannya secara bertahap, sedangkan sekarang ini kita udah dalam bentuk buku textbook yang komplit, textbook Al-Quran. Cuma kita untuk belajarnya ini yang kadang-kadang kita kurang, dan kita hanya udah puas dengan hanya membacanya. Padahal ada yang lebih yang istimewa dari itu semua, supaya kita tahu tujuan kita untuk didatang ke dunia ini, yaitu semuanya harus kita ngerti Al-Quran itu. Karena kalau kita tidak ngerti, pasti kita akan celaka. Ya, pasti akan celaka dan pasti akan bahaya gitu ya. Nah, ini yang kita kurang hayati, dan bahayanya kita apa ya, kita terjerumus ya, salah satunya adalah negara muslim, yang muslim itu negaranya adalah negara yang semuanya kaya, yang bisa jadi rebutan dari seluruh orang yang di luar muslim ya, karena negara muslim itu pasti kaya karena apa, rahmat bagi seluruh alam. Dan udah dijelaskan di surat 7 ayat 96, terus surat 5 ayat 66. Apabila kamu menjalankan kalimat Al-Quran, aku kucurkan rezeki dari langit dan bumi. Dibuka sumber-sumbernya itu semua. Jadi mereka iri nih, mereka pengen merebut ya. Nah, kalau dia pengen merebut ya, ya terus dia apa caranya ini segala macam untuk menaklukkan susah. Tapi dari segi segala macam kita diatur dengan filosofi dunia dan filosofi setan. Nah ini yang bahaya, ya. Sehingga kita apa? Nggak sadar nih, kita lagi diuji nih. Diuji harus menjalankan kalimat Al-Quran ini secara kafah. Ya, karena kalau kita menjalankan separuh-separuh, kita kafir. Surah 4 ayat 150, 151. Terus udah gitu, kita apa lagi? Kita munafik nih. Surah 9 ayat 67. Akibatnya apa? Ya, kita fasik. Surat 5 ayat 44 sampai 49. Fasik, jolim, dan kafir. Nah, sekarang pertanyaannya, kita nggak sadar bahwa kita sama-sama sama mereka. Surat 4 ayat 89. Tercapai cita-cita mereka. Akibatnya apa? Kita gagal sama seperti mereka gagal di dalam ujian Al-Quran. Akibatnya apa? Jangan anggap itu sesuatu yang sepele. Kalau itu nganggap itu sesuatu yang sepele, ya akibatnya apa? Ya, seperti Nabi Adam nanti kita diturunkan. Adam tuh nganggap sepele. Karena apa? Dia lupa bahwa dia udah diingatkan di surat 2 ayat 35, ya, itu surat 7 ayat 19. Hai Adam, lu jangan deketin Bakuldi. Ya dideketin, nggak sadar. Udah berapa tahun, ya. Nah kita gitu juga nih. Kita nggak sadar. Kita lagi diuji bahwa semuanya itu amanat. Jadi amanat itu apa? Semuanya harus karena Allah. Seperti kita janji waktu sholat. Surat 6 ayat 79, surat 6 ayat 162. Inna sholati ini wajah tuh. Iya karena dua, iya karena stain. Nah, jadi kalau kita nggak sadar apa akibatnya? Yang takutnya lagi nggak sadar gitu, dipanggil sama Allah nih, nyawa kita. Akibatnya apa? Matinya nggak ampun-ampun gitu. Ya, jadi kita harus mantapkan bahwa kita ini lagi diuji, ya. Sehingga dengan demikian kita harus sadar terus, sehingga berlaku hukum apa nih? Hukum bandul ya Din ya. Surat Betul. 3 ayat 135, surat 7 ayat 201. Ya. Ya. Nah, orang kafir ini nggak sadar bahwa dia lagi diuji dengan kalimat Allah. Akibatnya apa? Jeblok melulu dia. Mau mengadapkan cahaya Islam nggak bisa. Anies mau dinin nggak bisa. Karena itu kebenaran mutlak. Oh, mau pakai duit segala macam. Nggak bisa. Dan itu dijelaskan surat 8 ayat 36, baca di. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Anfal, surat 8 36. ayat 36. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu. Kemudian mereka akan menyesal sendiri. Dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan. Sadaqallahul lazim. Pasti akan percuma. Kenapa? Berlaku hukum apa, Din? Aksi dan reaksi. In asantum asantum yang pusikum wa in asantum bala. Mereka nggak sadar. Ya, mereka nggak sadar itu akan berlaku hukum aksi dan reaksi. Akibatnya apa? Ke dia diri sendiri. Ya, jadi jangan coba-coba bermain dengan kalimat Al-Quran. Ya, nah ini yang dia kurang sadarin. Dan kita termasuk Muslim nggak menyadarin kehebatan Al-Quran ini. Ya, padahal Allah udah bilang nih kalau kita berdasarkan kalimat Al-Quran semua, Allah yang langsung nuntun hatinya, isinya, maknanya. Udah tahu din suratnya din? Yang paling ini ya surat banyak sih, surat 47, 64 ayat 11, surat 75 ayat 7. 19, Ya, 75 ayat 19 bacain din. 7 surat Al-Qiyamah ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qiyamah ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Sadaqallahul lazim. Ya, jadi kalau kita baca Al-Quran, nanti kita resapkan, Allah yang akan jelasin sendiri. Kalau mau lebih rinci, ya, tadi 75 ayat dari 16 sampai 19. 16. Don, tolong dari awal, Don. Slide-nya, Don. Dari awal. Terus. Nah, ini kita lihat. Jadi kita jangan lupa nih. Kita di dunia ini untuk diuji. Ya, aku akan uji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, ketakutan lagi, sorry, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Aku menguji semua itu, ya, supaya ada yang berlebih, ada yang kurang, ada yang punya ilmu pengetahuan, ada yang enggak, ya. Sadarkah kamu bahwa semua itu ada titipan yang harus dibagi? Kita dapat ilmu pengetahuan sebagai dokter, kita nggak boleh bersifat zolim, menakut-nakuti hanya untuk mendapatkan uang segala macam. Kenapa? Seluruh panca indera ini akan menjadi saksi nanti. Niat kita apa? Niat itu akan direkam semuanya. Jadi kalau kita tahu itu, kita nggak mungkin sama pasien itu menakut-nakutin untuk dapat duit. Ya, apalagi skenario-nya dari kita nih. Ya, BPJS dibikin jadi lama sehingga ditakut-takutin sehingga pasien akan ngeluarin duit. Ya Allah, berapa sedihnya mereka. Kalau seandainya ada dokter seperti itu, ya, sadarkah bahwa yang kekurangan untuk bersabar menerima dari orang-orang yang udah pada mengerti, supaya membagi sama. Yakinkah? Yakinkah bahwa bahwa di dalam kesulitan ada kemudahan? Kalau seandainya ini kita semua berfilosofi Al-Quran, kita yakin bahwa semua ada kemudahan dikasih itu untuk rezeki, untuk kita menambah amal ibadah kita, untuk menyempurnakan itu, untuk kita masuk surga semua. Ya, di dalam memberikan ada kebaikan yang tidak terhingga. Bersabar atau bersyukur semuanya akan menjadi suatu nilai luar biasa dalam menuju jaminan surganya Allah. Ya, berlomba-lombalah untuk menggapainya. Saling irilah dalam menggapainya. Saling tidak menunda-nundalah dalam berbuat kebajikan. Ingatlah, manusia di dunia lagi dicoba dengan segala bentuk cobaan. Cobaan yang pasti sesuai dengan kesanggupan, apalagi ikhlas menjalankannya. Cobaan yang pasti akan mendapat penilaian tidak terhingga bagi pemberi cobaan. Marilah jangan ragu menggapai. Jangan ditunda-tunda untuk mendapatkannya. Ingatlah hari esok tidak tahu apakah masih milikmu atau bukan. Persiapkanlah untuk bekal sebaik-baiknya pada hari yang tidak tahu akan ujungnya. Kita lagi menuju perjalanan. Sementara perjalanan dunia aja yang sekian waktu, ya 1,5 jam kalau zaman Rasulullah, umur Rasulullah 63 tahun, 1,5 jam, kita berani. Tapi perjalanan yang begitu jauh, yang sangat berat, kita nggak berani untuk berkorban. Kan aneh nih kita. Aneh, aneh-aneh.
Kenapa? Kita terlupakan, sama seperti Nabi Adam terlupakan. Ya, nah sekarang bagaimana terjadinya? Ya, nah gara-gara Nabi Adam diuji tidak berhasil, inilah pangkal fitnah yang merajalela nanti di dunia ini. Pangkal pertengkaran, perpecahan di umat Islam, perpecahan antara bangsa segala macam, ketidaktaatan, gengsi, hierarki, ego, dan seterusnya. Ya, bayangkan coba apa setan aja sama jin ya, karena berhierarki. Oh, dia bilang apa? Saya kan lebih mulia diciptakan dari api, kata jin. Saya kan lebih duluan diciptakan dari Adam. Kenapa saya harus sujud sama Adam? Gagal. Kenapa malaikat berhasil dalam ujian itu? Karena dia ngikutin. Nabi Adam dicoba, gagal lagi. Nah sekarang pertanyaan kita dicoba nih, mau nggak kita gagal? Kalau gagal, ya terima aja sendiri. Jangan disalahkan Allah. Makanya Allah bilang di surah 41:52. Ya, itu surah 40 ayat 10. Atau 40 ayat 10 bacain deh. Orang kafir itu Empat. akan berkata, siapakah yang lebih zalim terhadap dirimu sendiri? Aku atau kamu? Kata Allah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Surat Ghafir ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, kepada mereka pada hari kiamat diserukan, sungguh kebencian Allah kepadamu jauh lebih besar daripada kebencianmu kepada dirimu sendiri. Ketika kamu diseru untuk beriman, lalu kamu mengingkarinya. Shadaqallahul azim. Jadi udah jelas nih tegurannya. Kan salah lu sendiri. Lu yang zalim sendiri terhadap dirimu. Ya, itu jelas. Nah, jadi kita diuji nih. Jadi kita harus kembali lagi ke zaman kenapa Nabi Adam itu gagal di dalam ujian. Ya, hanya dengan satu item yaitu buah kuldi. Gagal. Padahal udah diingetin sama Allah. Sama seperti kita nih udah diingetin nih. Pakai filosofi Al-Quran, jalankan secara kafah, secara samina watona, secara istiqomah. Kita nggak mau. Jadi jangan jangan salah kalau seandainya kita gagal dia dijerumuskan ke neraka dulu. Ya, jangan salah. Ya, jadi untuk begitu apa? Waspada selalu kita lagi diuji sama Allah. Dan itu udah dijelaskan. Bacain di surat 20 ayat 115. Dia lupa Adam nih. Lagi aku uji. Ya, surat Toha ayat 115. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tapi dia lupa. Dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya. Sadaqallahul azim. Nah, kita banyak lupa nggak nih? Hah? Lebih gila lagi, lebih banyak lupa. Gagal nggak? Gagal. Ada sungguh-sungguh nggak untuk menuju sana? Boro-boro. Ya, akibatnya apa? Jangan salahkan Allah. Dan itu udah diingatkan lagi. Siapa penggodanya? Yaitu setan. Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan. Bagaimana hanya dia setan mengeluarkan ibu bapamu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari satu tempat yang tidak bisa melihat dan kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang yang tidak beriman. Ya, oleh karena itu Nabi Adam ini berdoa, doanya tahu kan surat 7 ayat 23, qala robbana zolamna anfusana wa ilam kafir lana wa lanakunana minal khosirin. Nah, udah jelas nih, ya. Kita lupa udah dihadirkan buku petunjuk yang hebat Al-Qur'an, ya, dari doanya Nabi Adam. Ya, makanya Allah bilang di surat Fusilat ayat 41, apabila kamu melupakan Al-Quran, kamu pasti celaka, pasti, pasti, nggak mungkin, pasti celaka. Nah, supaya kita tahu, supaya nggak celaka, kembalikan lagi ke Al-Quran. Merenung-renunglah dengan kalimat Al-Quran. Mana yang saya bisa perbaikin, ya, diri saya yang selama ini gagal dengan ujian dari Al-Quran ini.
mana yang saya akan tambah terus, bikin skala prioritas, ya. Nah, ini gunanya kita belajar Al-Quran. Terus, ya kita lihat manusia lupa datang ke dunia ini untuk diuji, ya, untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, surat 51 ayat 56. Wallahu yad'u ila daris salam, ya, untuk mencapai surga dari sana dan untuk melihat wajahnya Allah, ya, untuk melihat wajahnya Allah, ya. Jadi ujianmu mengundang keridoannya. Setiap ujian yang menimpa manusia, baik susah maupun senang, selalu ada hikmah kebaikan di dalamnya. Rasulullah SAW mengatakan, sungguh menakjubkan perkaranya orang mukmin. Segala sesuatu yang terjadi padanya semua merupakan kebaikan. Ini terjadi hanya pada orang mukmin. Jika mendapat sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur, maka itu kebaikan baginya. Jika mendapat keburukan, dia bersabar, maka itu juga kebaikan baginya. Jadi hanya dengan kalimat Al-Quran, kita bisa dengan sabar. Makanya Pak Din, ya, Ya. surat Al-Baqarah ayat 38. Ya, kulna bihtu min azamian fa imayatianakum minni hudan faman tabi'a hudaya falahukun alaihim walahum yasjanun. Hai Adam, turun aja lu ke bumi. Ya, tunggu buku petunjukku. Kalau bisa kamu mengikuti petunjukku, kamu akan tidak merasa sedih dan gelisah. Terus sudah gitu Al-Baqarah 112, balaman aslama lillahi wa huwa musinin. Ya, ikuti petunjuk sehingga tidak ada rasa takut dan gelisah. Sekarang yang bikin gelisah ini apa? Ya, kita digelisah-gelisah ini sama orang yang pinter nih. Weh, kamu kena penyakit kanker, kamu berhubungan sama mati. Kalau kalau kamu menemukan dini, kamu bisa apa? Bisa ini apa? Bisa lebih lebih apa? Lebih untuk sampai 5 tahunnya itu 90%. Akhirnya apa? Orang Yahudi bikin apa? Fasilitas untuk deteksi dini dari mulai yang murah, yang mahal dibikin. Oh, ini dari segi sistemik yang menyebabkan kematian, dibikin lagi fasilitas untuk ngituin sistemik segala macam, dibikin sampai yang mahal-mahal yang nggak ada batasnya. Kita ngikut. Akibatnya apa? Kita yang dipercaya untuk mengatakan bahwa rahmat seluruh alam dan kita yang dipakai percaya sebagai dokter ini bahwa itu ujian itu tidak sia-sia, kita salah gunakan. Akhirnya apa? Pasien ikut terpengaruh. Akibatnya apa? Bahaya pasien. Tidak bersyukur pasien itu sama Allah. Akibatnya apa? Ulah kita. Kira-kira kita takut nggak nih? Takutlah. Ya. Nah, kita merubah mindset kita nih sekarang ini. Sehingga semuanya itu baik. Caranya bagaimana? Pakailah panca indera kamu sehingga kamu bersyukur. Ya. Jadi ujian ini di dunia ini banyak sekali itemnya. Ya, kalau kita ikut-ikut memprovokasi sehingga pasien menjadi sedih dan gelisah segala macam, kita pun ikut di situ. Apa salah? Apa ininya kita dibandingkan setan? Setan ngasih apa dia? Adam, kalau kamu ngikutin aku, kamu tuh pasti menjadi manusia yang nggak bakal turun ke dunia. Surat 7 ayat 21 bacain gitu. Aku Alhamdulillah. penasihatmu. Alhamdulillah Aku penasihatmu. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 7 ayat 21. Setan membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu dan aku telah mengatakan bahwa sungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua? Sadaqallahul lazim. Nah, kita seperti itu juga nggak kira-kira nih? Kalau nggak filosofinya Al-Quran. Digoda-goda sama ini segala macam kita apa ngikutin segala macam. Ini yang kita harus takut. Makanya selalu kita tuh koreksi. Pahala mahu pujuroha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad hoba man dassaha. Surat 91 ayat 8 sampai 10. Kita harus mencucikan terus sehingga kita sadar, sehingga berlaku hukum bandul.
mengolahragakan panca indera dengan kalimat aku. Karena ujiannya banyak nih. Satu, kita diuji dengan harta dan dirimu sendiri. Surat 3 ayat 186. Dicoba dengan anak dan istri. Dicoba dengan harta berlebih yang disimpan. Dicoba dengan digabungkan dari seluruh itu dengan orang lain yang tidak seide. Ya, orang lain nggak seide apa? Yang berdasarkan pengetahuannya lah, berdasarkan jabatannya lah, berdasarkan inilah, itulah. Kalau kita nggak punya patokan, pusing tujuh keliling. Hanya dengan Al-Quran. Dari itu dicoba baik dan buruk. Dicoba dengan segala macam cobaan. Ya, akan gagal. Kata-kata hikmah Salahuddin Alayubi. Saya meminta kekuatan. Allah memberi saya kesulitan untuk membuat saya kuat. Saya bertanya tentang kebijaksanaan dan Allah memberikan saya masalah untuk apa nih di ya untuk Diselesaikan. diselesaikan. Nah, dan seterusnya seterusnya. Ya, jadi ujiannya itu ujian yang kebalikan dari Allah, ya kan? Makanya Allah bilang di surat Al-Baqarah 216, ya, yang baik bagi kamu belum tentu baik bagi aku, yang buruk bagi kamu belum tentu buruk bagi aku. Kira-kira kalau seandainya kita nggak filosofi Al-Quran, kita salah nggak? Kalah nggak? Lulus nggak? Enggak. Hanya dengan Al-Quran titik. Karena yang diuji ini nggak sesuai dengan akal pikiran kita. Ya, nggak sesuai. Dan itu udah diuji coba tuh sama Nabi Musa. Nabi Musa waktu ditanyakan sama Nabi Haidir, kamu pasti nggak lulus, hai Musa. Surat 68 surat berapa 18 ayat 68. Kamu pasti nggak lulus. Kenapa saya nggak lulus? Karena kamu tidak tahu definisi yang saya uji itu apa. Coba bacain tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Kahfi Ayat 68. ayat 68. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu, sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Musa berkata, Insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Dia berkata, jika engkau mengikuti, maka janganlah engkau menanyakan kepada aku tentang sesuatu apapun, sampai aku menerangkannya kepadamu. Maka berjalanlah keduanya, Adam dan Nabi Khidir, hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu Udah, Din. sadaqallahul lazim. Jadi yang diuji kan misalnya perahu tuh. Perahu itu udah sampai tempat dibolongin. Masuk akal nggak? Tidak Enggak. masuk akal. Terus sudah gitu sampai di daratan ada ketemu anak kecil dibunuh. Masuk akal nggak? Enggak. Ya, Ada rumah yang mau rubuh dibetulin. Masuk akal nggak? Enggak. Nah, itulah tipe ujiannya. Kebalikan. Nah, kalau kebalikan gitu kita cuma apa? Supaya lulus. Ya kena Allah semuanya. Filosofinya filosofi Al-Quran. Makanya Allah bilang, ya dengan filosofi itulah, ya, karena Allah tahu nih. Makanya Allah bilang di surat 53 ayat 32 baca Din. Aku tuh lebih tahu karena aku yang membuat kamu dari tanah, dari air mani. ya. Auzubillahi Surat An-Najm ayat 32. Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh, Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu, sejak dia menjadikan kamu dari tanah. Lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu, maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Shadaqallahul azim. Jadi Allah yang buat sendiri, Allah tahu buku pedomannya mana yang cocok. Al-Quran. Dan itu doanya Nabi Adam. Adam, qala robbana zolamna anfusana wa ilam taghfirana wa tanamna wa lakunanna minal khasirin. Terus apa jawaban Allah? Qulna bitu min hajami'an. Bacain nih surat Al-Baqarah ayat 38 nih.
Surat Al-Baqarah ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 38. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjuk kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Shadaqallahul azim. Ya, ikuti petunjuknya itu. Ya, dan udah jelaskan nih surat Toha ayat 123, terus surat 2 ayat 112. Ya, udah jelas. Ya, kalau enggak kita ya pasti gagal dah. Ya, makanya di dalam hadis dibilang kalau kamu tahu Al-Qur'an, isi Al-Qur'an, seorang berilmu itu lebih susah dihadapi setan dibandingkan 1.000 ahli ibadah. Ya, bayangkan. Ini hadisnya relevan sama ini Al-Qur'annya. Ya, nah, jadi kalau seandainya kita nggak belajarin Al-Quran, ya kita gampang ditipu kan. Ya, terus hati-hati dari bisikan iblis. Tahu bahwa bisikan pertama iblis kepada manusia itu berusaha menjauhkan mereka dari ilmu agama. Karena ilmu adalah cahaya. Sehingga ketika telah padam lampu-lampunya dan kegelapan iblis bisa menjatuhkan manusia sesukanya. Ya, dan akhirnya udah jelas. Tidak aku ciptakan semua itu, apa berupa ujian, berupa musibah atau berupa keberuntungan, itu main-main atau sih enggak, ada maksudnya semuanya, ya. Dan kalau seandainya kita nggak tahu nih, selalu nganggap Allah uji saya kok begini berat, ya enggak berat. Kan kamu minta masuk surga kata Allah, ini aku uji nih, satu dengan penyakit, kalau lelah dengan dengan kalimat Allah apa din Eh, Masoba min eh, ala jinajah sobatu musibah kolu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi Al-Baqarah 156. Ini darimu, aku kembalikan lagi pakai pakai ilmunya Allah, Hmm. ya. Bukan ilmunya manusia. Cari, gali. Atau ilmunya manusia distandarisasi sama Al-Quran. Ya, sehingga apa? Kita rahmat bagi seluruh alam. Kita tidak ikut-ikut nih, mau cari kekayaan untuk diri kita sendiri, untuk ini segala macam. Ya, ini gunanya. Sehingga apa? Kita selamat. Kenapa sekali lagi? Itu adalah amanat untuk memuliakan kita sorga atau menjerumuskan kita, menghinakan kita sehingga jadi api neraka. Hanya dengan Al-Quran kita bisa selamat. Karena ujian Allah ini gak ada sia-sia. Kita diadu nih, dari ujian gak sia-sia dikasih penyakit, kita menjadi pasien itu menjadi gelisah, menjadi ini, oh ini mati bu, udah deket bu, udah ini, segala macam. Padahal enggak. Oh ibu nggak ada duit, bagaimana ini nih bu? Ibu jual rumah, jual ini. Padahal enggak ada BPJS. Ya, apalagi kalau BPJS ini dikelola sama pemimpin yang adil, yang nggak perlu pakai iuran. Coba bayangkan dananya itu yang untuk bangun infrastruktur yang nggak ada manfaatnya dipakai untuk kesehatan penduduk Indonesia ini, untuk apa keilmuan penduduk Indonesia ini lebih bermanfaat daripada infrastruktur. Infrastruktur itu nanti ditinggalin zaman. Infrastruktur yang dibangun dalam bentuk hotel-hotel mewah untuk pariwisata tinggalin zaman. Infrastruktur yang dipakai untuk menjual-jual segala macam tuh pas Tanah Abang tutup. Tapi infrastruktur yang untuk kemaslahatan orang banyak itu akan berjaya terus. Itu akan menjadi tali silaturahim yang akan lulus kita di dalam ujian sebagai pemimpin. Ya.
Kita nggak sadar. Kita lagi diuji. Pemimpin lagi diuji. Dan pemimpin ini nggak ampun-ampun nih. Dosanya sangat berat. Ya, makanya Allah bilang nih, ya surat 16 ayat 25 bacain din. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nahl ayat 25. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu. Sadaqallahul azim. Ya, dia kan nggak sadar nih, pemimpin-pemimpin ini, pemuka-pemuka agama yang menjemuskan, itu jadi beban dosanya nanti. Ya, nggak mencerdaskan dari membuka wawasan Al-Quran ini. Ya, hati-hati. Ya, kenapa? Ramah bagi seluruh alam. Harus disampaikan semuanya. Ya, dan itu disempatkan oleh Rasulullah dalam haji wadahnya. Lagi keadaan nggak sehat. Nah, kita pun harus seperti itu dia, Bu. Ya, terus ya, ujian sesuai kesanggupan. Aduh, semuanya nih kita diuji sama Allah semua kesanggupan. Dan ini ayatnya semua ada. Ya, yang bikin nggak sanggup siapa? Kita, pemimpin kita, orang berilmu. Itu jadi dosa berjamaah kita yang bakal menumpuk nanti. Kalau kita ikut, ya, menghalang-halangi dan tidak membuktikan kalimat Allah ini. Ya, keutamaan dari menuntut ilmu adalah jihad yang paling agung. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu atau menuntut ilmu, dia adalah orang yang berjihad fisabilillah sehingga ia kembali. Ya, jadi kita nih lagi jihad fisabilillah nih, menyampaikan ilmu Al-Quran yang luar biasa ini. Ya, dan insya Allah itu akan menjadi syafaat untuk kita. 70 orang yang kita akan selamatkan insya Allah dengan mengkaji kalimat Al-Quran. Masa kita nggak mau sih? Kan aneh. Ya, ayo kita berlomba-lomba fastabiqul khairat untuk mengerti mentadaburin Al-Quran ini. Ya, terus ya, lihat di dalam kesulitan ada kemudahan. Orang yang tidak berfilosofi Al-Quran, ya udah dijelaskan nih. Semuanya akan hilang. Ya, yang mahal ini segala macam. Dengan berbangga diri mahal segala macam. Semua akan hilang dengan peredaran. Dengan berjalannya waktu. Ya, dan ini dijelaskan. Kenapa? Yang dipikirin manusia ini penuh kebohongan dan penuh dengan dugaan. Dan sudah dijelaskan surah 10 ayat 36. Ya, apabila datang kebenaran, maka kebohongan itu akan hilang. Ya, udah jelas. Nah, kita harus di sini berusaha berpartisipasi dengan kalimat Allah. Ya, kenapa? Ilmunya Allah mudah, murah, siap saji dalam waktu singkat. Kenapa? Segala penciptaan urusan Allah. Ya, alamnya udah disiapkan nih. Yang bikinnya Allah. Burung-burung segala macam, baik yang untuk menggoda mata kita, baik yang untuk kita makan segala macam, Allah. Manusia nggak ada perannya. Semuanya disediakan. Ya, yang ngasih makan ini binatang segala macam Allah. Sampai dia gede numbuhnya Allah. Ya, terus.
ya, yang membuat benih, yang menurunkan hujan, yang membuat tanah, yang menumbuhkan semua ini. Allah. Jadi kerja kita apa? Untuk menyederhanakan, untuk merangsang kita, untuk rahmat bagi seluruh alam dengan ilmu kita. Melon bisa dalam waktu 15 bulan. Masa kita yang namanya orang pintar ngaku sarjana kok kita nggak bisa? Kalau semuanya diciptakan begitu gampangnya. Ya, kalau kita pakai ini semua karena Allah, nggak ada yang manusia kelaparan, nggak ada yang alam ini sengsara. Ya, ini semua ujian untuk kita. Ya, jaminan distribusi rezeki udah ada sama Allah. Termasuk diri kita sendiri untuk menjamin rezeki tersebut. Aku kasih kamu yang berlebih dan satu lagi nggak berlebih. Supaya apa? Terjadi simbiosis mutualisme. Tapi kita menahan rezeki itu. Akibatnya apa? Kita yang celaka. Ya. Kisah Nabi Sulaiman ini melihat semut ya bisa membawa gandum untuk mengasih apa? Ngasih makan ulat yang ada di dalam lautan. Ya. Dan ulat itu berdoa setiap saat, wahai yang tidak melupakanku dengan rezekinya di lubang lautan ini. Jangan engkau lupakan hamba-hambamu yang mumin dengan rahmat. Kita lagi didoakan juga nih sama orang muslim, orang yang kelaparan, orang yang nggak sekolah segala macam. Masa kita nggak mau nolong? Malu sekali kita teguran dengan apa teguran di Al-Quran surat 57 ayat 10 baca ini. Kenapa kamu nggak mau infakkan? Itu kan milik aku semua. Kamu tanya mendistribusikannya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surat Al-Hadid ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah? Padahal milik Allah semua pusaka langit dan bumi. Tidak sama orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah di antara kamu dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berperang setelah itu. Dan Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sadaqallahul lazim. Pertanyaannya, semut aja bisa berlaku adil untuk menjalankan kalimat Allah. Kenapa manusia enggak? Kenapa manusia menahan hartanya? Padahal kata Allah, kalau saya mau menjalankan tersebut sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah, aku akan kasih rezeki yang tidak terhingga. Surat 65 ayat 3. Ya, terus. Ya. Jadi semua program Allah itu tujuannya keselamatan dunia dan akhirat. Tidaklah sia-sia. Kesulitan ada kemudahan. Baik bagimu belum tentu baik bagi Allah dan sebaliknya. Rahmat bagi seluruh alam. Simbiosis mutualisme yang luas. Bila berhasil dapat surga dunia dan insya Allah dapat surga akhirat. Bila gagal dapat dunia dan tidak dapat akhirat. Bila dunia berhasil, akhirat tidak dapat. Hati-hati yang berfilosofi setan atau filosofi dunia. Oleh karena itu jalankanlah secara istiqomah dan hanya mengharapkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Terus ya, prinsip dunia seperti kamu tersesat memilih buah kuldi. Dunia sementara dan penuh tipuan. Jadikanlah Panario, tolong ditutup Panario. Ya. Jadi pilihan dunia akhirat tidak dapat. Pilih dunia akan dapat separohnya dan akhirat tidak dapat. Pilih dunia akan dikabulkan, pilih akhirat dikabulkan karena kemurahan Tuhan. Apabila kamu memilih dunia sebetulnya menuju kamu pada kesempitan. Tidak ada puas-puasnya. Berusaha menumpuk-numpuk harta, udah korupsi sekian triliun, masih korupsi juga.
sampai akhirnya ditangkap baru sadar, sampai akhirnya mati baru sadar. Ya, digiring ke arah kematian dengan cara yang tidak diketahui. Ya, digiring tuh. Bahkan kematiannya, ya, bahkan hartanya itu akan menyusahkan terus begitu. Ya, bayangkan kalau ada seorang miskin, dia aja berucap, ya Allah berilah kami rezeki yang cukup, bukan yang banyak, karena banyak belum tentu cukup. Ya, adapun manusia apabila Tuhan yang mengujinya, lalu dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia akan berkata, Tuhanku telah memuliakan. Adapun bila Tuhan yang mengujinya, lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Padahal nggak ada antara menghinakan atau yang apa memuliakanku, nggak ada. Semuanya dimuliakan. Tapi kalau lala itu di jalan Allah, ya. Karena kalau nggak kalau di jalan Allah bahaya. Dan ini dijelaskan, ya, dihinakan dia dengan kehidupan dunia, jadi beban-beban dia di dunia dan akhirat. Surat 16 ayat 76. Dan nanti kata Allah, ya, di akhirat orang yang telah lulus dengan ujianku kedudukannya lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak lulus nanti, mengemis-ngemis mereka. Ya, kita nggak sadar. Ya, terus hisapnya lebih lama, 500 tahun. Kenapa masih ada yang kelaparan atau kekurangan? Ini kita karena kita nih tidak mau yang berlebih ini kita sumbangkan. Bahkan Allah bilang yang berlebih, yang hartanya pas-pasan juga kita harus sedekahkan. Kenapa? Disitulah sumber dari segala berlimpahnya rezeki. Ya, ini kita harus budidayakan supaya apa? Kita selamat. Kita lagi diuji sama Allah. Ya, apa yang Anda simpan belum tentu menjadi rezeki Anda. Manusia selalu mengatakan hartaku, hartaku. Pada hakikat dari hartamu hanyalah apa yang kamu makan sampai habis, apa yang kamu gunakan sampai rusak, dan apa yang kamu sedekahkan hingga tersisa di hari kiamat. Ya, hadis Ahmad 16305. Ya, sebetulnya ini ada di Al-Quran. Ya, yaitu namanya memperpanjang umur. Yaitu surat berapa? 68 ayat 52, surat 103 ayat 3, surat 95 ayat 6, surat 41 ayat 8. Yaitu orang yang mendidik semuanya hanya untuk karena Allah, bersedekah karena Allah, membangun musola segala macam karena Allah, membangun masjid karena Allah, ilmu yang ditransfer karena Allah, itu dan menjadi tali silaturahim nanti yang tidak ada putus-putusnya, pahala akan mengalir. Ya, coba bacain Hendra. Surat 84 ayat 25. Don, bacain Don. Hendra, Surat 84 ayat ayat 25. 25. 84-25. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya. Nah, itu tali silaturahim kita. Ya, insya Allah. Itu wasiat yang kita pergunakan di jalan Allah. Itu tali silaturahim yang tidak ada putus-putusnya. Ya, jadi pakailah itu semua. Karena apa? Sekali lagi, kita lagi diuji. Amanat kitanya dari Allah itu dijalankan. Ya, terus. Ya, pilihlah dunia untuk persiapan akhirat kita. Tatkala dunia semakin besar di hati kita, maka akhirat juga akan semakin jauh. Allah Azza wa Jalla berfirman, tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan duniamu, sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Kita lupa ada janji Allah, yaitu dunia dan untuk akhirat. Dan sudah dijelaskan, memilih dunia, dunia cuma dapat separuh. Antara pilihan dunia dan pilihan akhirat, Allah kasih semua untuk menggoda. Semakin kita milih dunia, semakin kita tersesat sampai kita mati, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Makin repot gitu. Ya, makanya orang yang menjual kehidupan dunianya untuk kehidupan akhirat, semuanya untuk karena Allah, ya. Lalu mati, kita menuntut ilmu lalu mati, kita berjuang jalan Allah lalu mati.
memperoleh kemenangan, maka akan kami berikan pahala yang besar kepada. Ini tujuan kita, lulus di dalam ujian ini. Terus, ya, jangan menukar sekali lagi akhirat dengan dunia. Ya, dia udah dikasih tahu tuh. Ulaika ladzina astarod dolalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Surat Al-Baqarah ayat 16. Yaitu mereka membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Begitu juga surat Al-Baqarah 86. Ya, yang tadi ini yang diganti apabila dunia untuk akhirat, ya, itu yang akan selamat. Ya, kenikmatan di surga itu ini yang akan kita tuju nih. Nggak ada taranya. Tingginya kenikmatan ini dinyatakan dalam hadis yang sahih, yaitu Allah berfirman, aku sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan yang tinggi di surga yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan terlintas dalam hati mereka. Artinya semua nikmatan dan keindahan di dunia yang pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, atau dibayangkan dalam hati manusia, nikmatan di surga jauh melebihi semua itu. Ini yang kita harus raih, bukan di dunia yang sesaat. Ya, terus. Jangan kita milih dunia, akhirnya kita terjebak dalam penyakit cinta dunia dan takut mati. Ya, ini yang kita takutkan. Kenapa? Begitu kita diambil, kita berteriak-teriak nih seperti orang kafir takut mati. Membeli, oh bisa nggak dipertahankan mati kita? Dibeli melalui orang kaya, dibeli melalui orang pintar. Untuk menahan kematian itu tidak bisa. Ya, tidak bisa sekali. Ya. Janganlah kamu berteriak-teriak meminta tolong pada hari ini. Sungguh kamu tidak akan mendapat pertolongan dari kami. Kenapa? Kalau udah nyawa di tenggorokan udah nggak bisa lagi. Mau dikasih mau ditolong sama orang pintar, apapun mau alat canggih udah nggak bisa. Nah sebelum itu kejadian ya berusaha kalau menghisap diri kita sendiri di dunia ini. Jadi kita jangan nanti karena udah terlalu lama tidak menjalankan akhlak, kita seperti penyakit yang susah didiagnostik nih. Ya, yang tahu cuman kita diri sendiri, yaitu penyakit alwan, cinta dunia dan takut mati. Terus, ya, jadi sekali lagi ini udah ya tadi ya. Jadi persiapkan dunia untuk akhirat. Ya, jangan kita persiapan dunianya kita membuat suatu ide ya seperti teori yang namanya materialis. Oh harus dibikin ya depopulasi manusia, bikin ide-ide. Setiap 100 tahun harus banyak yang mati. Nah, melalui apa? Isu macam-macam lah. Melalui COVID lah, melalui vaksin lah, vaksinnya isinya macam-macam penyakit lah. Ya, bukan seperti itu kita. Ngikutin program depolarisasi eh, menurut aliran materialis. Enggak seperti itu. Ya, terus ya melalui depopulasi melalui musibah Allah itu udah cukup. Ya, dengan teorinya Allah musibah itu terjadi karena ulah kamu sendiri. Ya, udah itu aja pegang. Atau melalui teori depopulasi ya tadi tadi ada Don yang ini Don. Terus sebelumnya Don. Sebelumnya yang tadi sebelum itu. Oh, bukan. Terus, terus. Nah, atau melalui teori negeri Lilliput yang tadi, Dan. Nah, ini melalui teori negeri Lilliput. Oh, kalau kita untuk apa makanan ini nggak habis, bikin seperti negeri Lilliput, difilmin nih. Sehingga makanannya sedikit, ini segala macam, ya. Akhirnya orang terinspirasi, oh harus begini,
harus melalui program depopulasi. Ini cerita omong kosong. Ya, kita omong kosong semua. Kita jangan ikut-ikutan. Ya, akhirnya apa? Teori apalagi digoda nih Arab Saudi. Oh, nanti sumber alamnya bakal habis. Akhirnya apa? Teori yang dipakai apa? Teori pariwisata lagi. Memasukkan di situ pesta seks lah, minum-minuman lah. Padahal udah diingetin nih surah 9 ayat 28 baca Indra. Halo Don, bacain Don surah 9 ayat 28. Surat 9 ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun-tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan padamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Bijaksana. Ya, digoda nih. Akhirnya apa? Terpengaruh. Kita tunggu aja kapan tuh Arab Saudi bakal kena musibah dari Allah. Ya, hati-hati. Kita harus istiqomah. Karena apa? Sekali lagi, kita lagi diuji. Harus istiqomah, harus samina wa ata'na, harus secara kafir. Turki itu jatuh ya karena konspirasi dari Yahudi semua untuk melepaskan sedikit-sedikit Al-Quran. Ya, dilepaskan dari filosofi manusia. Akibatnya apa? Terhinakan. Kita yang menanggung semuanya sampai 100 tahun ini. Kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan dihadirkan lagi orang berfilosofi Al-Quran yang untuk mengelola bumi ini. Terus, ya, terus, ya, nah, cukuplah kita teori depopulasi dari Allah, ya, melalui tsunami karena kita nggak mengikuti kalimat Al-Quran, atau melalui gempa bumi, atau melalui banjir bandang, ya, karena ulah kamu sendiri. Ma'asoba min musibatin fabima kasabat aidikum wa yafuan kasiro. Musibah itu terjadi karena ulah kamu sendiri. Ya, sekiranya Allah menghukum manusia sebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya Dia tidak akan memisahkan satupun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi ini, tetapi Dia menangguhkan hukumannya sampai waktu yang sudah ditentukan. Apabila ajal mereka tiba, maka sampai ajal mereka tiba, maka Allah Maha melihat kepada hamba-hambanya, keadaan hamba-hambanya. Ya, udah cukup aja ini. Supaya kita nggak kena musibah lagi, rahmat bagi syukur alam, ayo dong, jalankan itu. Bagi yang takutnya orang kafir segala macam, udah ada sediakan nih teori populasi musibah, silakan aja pilih. Ya, terus, ya, kalau seandainya kita menjalankan semua, kita insya Allah akan mendapatkan negeri yang baidatun, thayyibatun, warobun gof. Ya, dan digimu adalah negeri yang baik. Sedangkan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Dikucurkan dari langit dan bumi. Tapi hati-hati, waspada selalu, kata Allah. Surat Al-Jin 16, ayat 17. Dengan itulah aku menguji terus kamu, istiqomahnya. Terus, ya, cobaan bisa dimengerti oleh orang yang mengerti Al-Quran. Janganlah manusia menyangka bahwa harta dan anak, jabatan dan seterusnya adalah pertanda Allah baik terhadap orang beriman akan berhati-hati dan mengolahnya. Karena semua di dunia ini untuk menggapai keberhasilan surga atau kegagalan neraka. Orang yang tahu maksud semua itu akan menjalankan sesuai petunjuk Al-Quran untuk menghasilkan ujian yang sangat sempurna. Sehingga mendapatkan hadiah tertinggi di surga. Bersanding dengan Rasulullah SAW beserta Nabi lainnya dan orang-orang yang telah berhasil. Tidak terlihat semua maksud itu. Maksud ujian itu ya tidak bisa terlihat. Tidak bisa kita rasakan kecuali kita mengerti kalimat Al-Quran. Hanya dimengerti oleh orang yang berakal dan ilmunya mendalam dengan mengkaji kalimat Al-Quran. Hanya dirasakan tidak berat bagi yang telah melatih panca inderanya dengan Al-Quran.
hanya dirasakan oleh yang tidak berprasangka buruk terhadap pemberi cobaan itu. Itulah jawaban sempurna, mutlak, dan banyak variasi mengatasinya di Al-Quran. Marilah berlomba-lomba untuk membuka seluruh makna di Al-Quran tersebut, sehingga tercapai menjadi syafaat sempurna di akhir, disaksikan, dan dibelai langsung oleh Rasulullah SAW sebagai saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Insya Allah saya bisa jawab. Hmm. Ya, silakan ada yang mau bertanya. Tahu dapat Eh, jelas me- semua. ya, ya. Bertanya dok, Ya, Men- silakan. menurut Dokter Kurnia, umat Islam Indonesia ini berapa persen yang udah baik gitu, dokter? Saya kalkulasinya saya nggak tahu. Ya, Hmm. cuman kita lihat. Kalau seandainya umat Islam ini baik dan menjalankan kalimat Allah, tolak ukurnya cuma satu. Pasti nggak ada yang kelaparan. Pasti nggak ada yang nggak sekolah. Ya, pasti nggak ada yang sekolah. Kenapa? Itu kalimat Allah. Tapi kalau seandainya ada yang misalnya, maaf sekali lagi ya, masjidnya bagus nih, ya, tapi orang di sekitarnya, orang miskin segala macam banyak. Pertanyaannya, itu umat Islamnya baik nggak yang sekitar situ? Enggak. Umat Islamnya nanti bakal kena musibah nggak? Takutnya, ya. Nah, itu yang ininya presentasi ini saya nggak tahu, ya. Jadi kalau seandainya umat Islam ini menjalankan seluruh kalimat Allah, nggak ada yang kelaparan, nggak ada yang nggak sekolah. Tujuan kita tercapai semua hanya dengan kalimat takwa aja. Ya, misalnya ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa ini untuk menjadi takwa, ya. Karena kita lihat puasa ini kita hitung-hitung, ya. Konsumsi puasanya di hari pagi hari sama siang hari, ya. Kita transfer untuk terjadi simbiosis mutualisme. Adakah yang kelaparan di bumi Indonesia ini? Dengan penduduk populasi Indonesia ini 80% atau 90% penduduk muslim, 20% kaya, adakah yang kelaparan? Kalau dijalankan tujuannya takwa? Enggak. Tapi kenapa yang ada kelaparan? Kenapa yang ada nggak sekolah? Itu aja tolak ukurnya. Kenapa? Mungkin Al-Quran ini hanya dibaca. Mungkin Al-Quran ini nggak ditadaburin. Al-Quran ini nggak dijalankan. Seperti surat 62 ayat 5. Seperti keledai membawa buku. Bagaimana akan bersinar umat muslimin? Kalau hanya cuman maaf sekali lagi omdo aja. Ya, tolak ukurnya itu aja. Kira-kira gitu ya Din ya. Ya, ya, ya. Ada lagi yang bertanya? Insya Allah saya bisa jawab. Ya, jadi kita ini di rumah kita, sekitar tetangga kita atau keluarga kita sendiri masih ada yang kelaparan, sementara kita masih nyimpen duit banyak. Ya, hati-hati. Kita akan cek nih, ya, pengertian kita untuk menjalankan kalimat Al-Quran ini masih kurang nggak? Itu aja. Ya, kalau masih kurang aja dong tingkatin, kan udah dikasih tahu nih. Berusaha menuju ke sana, surat 64 ayat 16, ditambah terus surat 5 ayat 35. Ada nggak kita mau seperti itu? Atau masa bodoh aja? Nggak lulus takutnya ujian kita. Ya, kurang lebih gitu Din ya, puas Din ya. Ya, 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 ya. Hmm. Halo, ada yang mau bertanya?
Kita nggak usah tergantung pemimpin deh. Pemimpin sekarang misalnya selalu dengan pemborosan, selalu bangun infrastruktur, selalu mensyaratkan rakyat. Umat Islam ini bersatu untuk menyelesaikan permasalahan itu udah selesai. Ya, itu aja. Ya, ada lagi. Ya. Nah, boleh nanya dok? Ya, silakan, Don. Iya, iya dok. Saya pernah dengar dok dari ceramah-ceramah bahwa nanti suatu saat bahwa umat Islam ini akan makmur, kemudian tidak ada kemiskinan, masjid-masjid dibangun megah, eh, kemaksiatan yang berkurang, dan katanya itu salah satu tanda-tanda akhir zaman nanti dok. Nah, gimana dok menurut pendapat dokter? Jadi gini ya, hukuman itu semua ada di Al-Quran. Silih bergantinya pergiliran kekuasaan itu semua ada di Al-Quran. Ya, dan silihan pergantian kekuasaan itu ya sampai umat Muslim ini tidak sanggup mengelola lagi, dia nanti dihadirkan Allah, yaitu pembaharu. Hitungannya setiap 100 tahun. Ya, dan itu dijelaskan pembaru itu di surat 3 ayat 26. Itu surat, baca dah, surat 3 ayat 26. Tu'til mulki tu'til mulka man tasha' Hmm. tanzil mulki mimman tasha'. Surat 3 ayat 26. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah hai Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sadaqallahul azim. Cara dicabut dan di ini segala macam itu sesuai pilihan kita sendiri. Dan itu dijelaskan 7 ayat 96. Bacain nih. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 7 Al-A'raf ayat 96. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Sadaqallahul azim. Nah, sekarang itu untuk umat Islam kuncinya, apabila dia nggak istiqomah, dia akan disiksa. Sisanya itu sesuai pemilihan sendiri. Tapi bagaimana umat Kristen? Umat yang tidak, atau Muslim sendiri yang tidak berfilosofi Al-Quran. Atau orang kafir yang tidak berfilosofi Al-Quran. Ya, akan gantikan sendiri. Makanya berlaku hukum aksi dan reaksi. In asantum asantum liang fusikum wa in asantum pala. Surat 17 ayat 7, 41, 46, 45, 15. Ya. Nah, mereka nggak sadar nih. Mereka mau bertarung nih orang-orang yang tidak berfilosofi Al-Quran dengan memadamkan kalimat Al-Quran. Nanti akan ditongolkan lagi kok sama Allah. Kalau nggak ditongolkan hukum silih berganti gitu, akibatnya apa? Dunia ini kacau melulu. Nggak ada batas waktunya kacau itu. Di zaman Firaun nih, ya sekitar itu dihadirkan siapa apa Nabi Musa. Di zaman Raja Namrud dihadirkan Nabi Ibrahim. Dia bangsa Quraisy dihadirkan Rasulullah. Setelah itu khulafa segala macam itu silih bergantinya kekuasaan semua. Dan itu hukum yang tidak bisa dicegah oleh siapapun. Al-Quran ini nggak bisa dicegah oleh siapapun. Makanya di dalam Al-Quran itu dibilang al-haqqu mirobika. Fala takunanna minal mumtarin. Yang aku katakan kebenaran. Al-Baqarah 147 surat 3 ayat 60. Ya. Kebenaran itu mutlak. Silih berganti itu mutlak. Nggak ada yang bisa ini. Orang kafir berusaha nih untuk dananya sekian ini. Hancur nanti. Ya, dan ini udah dijelaskan surat 8 ayat 36 kan udah dijelaskan. Coba bacain lagi tadi supaya mereka ngerti.
Bismillahirrahmanirrahim. Surat 8 Al-Anfal ayat 36. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu. Kemudian mereka akan menyesal sendiri. Dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka jahanam lah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan. Sadaqallahul azim. Hukum silih berganti itu pasti berjalan. Karena itu kemutlakan Allah. Sekarang kita nih sebagai umat muslim. Dalam hukum silih berganti gitu. Kita harus berpartisipasi. Kenapa? Untuk mendapatkan kemuliaan di dunia, nikmat di dunia, dan di akhirat. Kalau kita nggak ada partisipasinya, ya salah sendiri. Sayembara-sayembara gitu harus ditangkap ya sama sama kita. Pesan-pesan seperti itu harus ditangkap. Pesan-pesan mulia dari Allah itu harus ditangkap. Kalau kita nggak ngerti, ya itulah repotnya. Ya, jadi kita, maaf sekali lagi, kita harus terpacu nih. Yang akunya kita sarjana dengan Rasulullah yang nggak bisa tulis baca, surah 29 ayat 48. Yang kita ngakunya sarjana, kita harus malu nih. Kita bisa lihat di YouTube, orang orang umur 1 tahun aja udah hafal Al-Quran. Ya, kita harus malu nih, kayak Saifuddin Khalifah. Ya, yang umur 1 tahun aja bisa hafal Al-Quran dan hadis dan menguasai 75 bahasa. Ya, apa buktinya sarjana kita? Apa buktinya pengalaman kita? Pengalaman di jalan Allah kita nggak tingkatin. Malulah kita. Tapi kita nggak terpacu. Kan aneh. Ya, jadi kurang lebih gitu ya Don ya. Jadi perkiraan gitu dan perkiraan itu hak mutlak Allah. Ya, tapi disitulah kita berlomba-lomba untuk mendapatkan di dalam haknya Allah itu berpartisipasi membela agama Allah sehingga kita tercatat dalam sayembara tersebut. Ya, kurang lebih begitu. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Udah puas semua? Ya, jadi sekali lagi ya kita lagi diuji sama Allah. Waspadalah terus ya. Jangan sampai kita hilaf ya. Karena dalam hilaf itu hati-hati ya. Kita nggak mau merubah diri kita sendiri. Takutnya membatalkan seluruh amal ibadah kita yang telah lalu. Sehingga kita nggak sadar kita tuh nol sama sekali ketemu Allah, ketemu Rasulullah. Ya, ini yang kita takut. Makanya dijelaskan surat 43 bacain din 47 ayat 33. Surat Muhammad ayat 33. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Surat 47, surat 47 ayat 33 ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Dan janganlah kamu merusakkan segala amalmu. Sadaqallahul azim. Udah diingatkan kan? Jangan merusak amal ibadah kita, apalagi merusaknya pada saat kita mau sakratul maut. Hilang semua takutnya. Ya. Jadi kita harus waspada selalu, ya insya Allah kita akan selamat dalam ujian Allah. Ya. Ada lagi? Dok, sedikit dok, boleh dok, maaf. Oh, boleh, silakan. Ini kan ada hadis, kalau nggak salah saya baca itu doa Rasulullah tentang perpecahan umat kan ujian juga itu. Bahkan nggak dikabulkan sampai sekarang pun ribut. Kalau di Al-Fatihah kan Ad-Dolin Al-Maghdubi. Apakah orang Yahudi banyak atau sedikit? Atau kita menyerupai mereka? Jadi kita ribut, tidak bersatu, makin lemah, makin ini. Bagaimana dok di dalam menyelesaikan perselisihan ini? Padahal dikatakan wa'atiullah, wa'atiur rasul, kemudian uli amri. Tapi yang syarat-syaratnya yang dokter sampaikan kan nggak terpenuhi. Nah, ini menyikapinya bagaimana ya sampai sekarang? Tentang Jadi gini ya, perpecahan.
Jadi kalau kita nggak mau berpecah, kembalikan lagi seperti kita janji pada waktu sholat. Semuanya itu karena Allah, bukan karena golongan, bukan karena pribadi. Baru nanti kita disatukan oleh Allah. Kalau seandainya kita masih ada dunia atau golongan, kita nggak mungkin disatukan oleh Allah. Ya, dan itu sudah dijelaskan di surat 8 ayat 63. Coba baca. Billahi minasyaitonirrajim. Surat 8 ayat 63. Dan Allah yang mempersatukan hati mereka, hati orang yang beriman. Walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh, Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Shadaqallahul Azim. Dan udah dibuktikan dan ingatkan lagi di surat Al-Imran ayat 103 baca ini. Jangan kamu terpecah belah. Baca ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ali Imran 103. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah, agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Shadaqallahul Azim. Untuk menuju persatuan umat muslim ini, ya, makanya kita terangkannya Al-Quran, mentadaburin Al-Quran. Bagaimana kalau bersatu, bagaimana kalau tidak bersatu, ya. Nah, jangan sampai kita terpecah belah, ya. Makanya Allah bilang untuk menuju ke sana itu nggak ada paksaan, la ikraha fiddin. Damayana rusdi minal khayr. Oh, iya. Kama Surat yaqulu Al-Baqarah 256 bacain itu din. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah 256. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Shadaqallahul Azim. Nah, jadi sekali lagi satukan tujuan kita karena Allah. Dicontohkan di waktu sholat, dijanjikan pada Allah setiap pada waktu sholat, dijanjikan pada Allah ditambah sholat wajib sama sholat sunnah, ditambah sholat tahajud, ditambah sholat duha. Mana buktinya? Mana buktinya? Ayo dong kita ngukur dong. Makanya kita bersyukur nih. NU sama Muhammadiyah bersatu. Insya Allah menjadi gelombang yang luar biasa. Ya, itu aja harapan kita. Ada lagi yang mau bertanya kurang lebih gitu ya Pak Naryo ya. Enggak dok, maaf. Itu kan ayat Al-Sebabun Nuzulnya 14 abad yang lalu. Kemudian saya baca tafsir Kementerian Agama 40 tahun lalu, surat Al-A'raf. Memang ribut tuh gara-gara pandangan berbagai aliran. Kan nggak selesai-selesai nih dok sampai sekarang. Apakah karena memang doa Rasulullah memang nggak, waktu itu kan permohonan Rasulullah memang nggak dikabulkan. Saya baca salah satu dari 9 itu, Iya betul. penyatuan itu. Nah, solusinya kan bagaimana? Apa tadi yang dokter bilang? Hatinya nggak mentadabbur Quran atau jauh dari Quran atau cuman omdo ya alladzina amanu lima taqulu malah taqalun, kan begitu. Itu bagaimana kira-kira? Jadi gini ya, perpecahan itu mulai terjadi fitnah yang luar biasa itu di zaman Umar. Ya, Umar ini bisa membaca pada waktu menaklukkan tentara Romawi, harta harta rampasan perangnya itu ya luar biasa. Umar itu nangis,
pada saat itu ya Ali bin Abi Thalib bertanya, ya Amirul Mukminin, kenapa Anda nangis? Kita kan dapat harta rampasan perang yang luar biasa. Justru dengan inilah ya umat Muslim nanti terpecah belah. Dengan ini akan terjadi fitnah yang luar biasa. Ya, dengan itu, dengan jabatan semua jadi fitnah yang luar biasa. Dan ucapan Umar itu benar. Kenapa? Dia melihat dengan Al-Quran. Melihat masa depan umat Islam ini dengan Al-Quran. Kalau kita mau melihat masa depan dengan Al-Quran, kita bersatu kembali seperti zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Rasulullah, dan khalifah sebelumnya. Sesudah itu, kembali lagi ke Al-Quran. Nggak ada jalan lain. Kembali lagi kita sesuai waktu sholat. Berjanji waktu sholat. Ya, itu kembali tujuan kita apa? Kalau udah seperti itu, ya, insya Allah kita akan bersatu. Makanya program orang di luar Muslim ini memecah belah, yaitu apa? Dengan macam-macam terjadi pertengkaran segala macam. Makanya Allah bilang, apabila terjadi pertengkaran, lihat dulu lah ke Al-Quran dan Sunnah. Ya, lihat lagi dengan Al-Quran. Kenapa? Semua permasalahan itu hanya bisa diselesaikan dengan Al-Quran. Makanya Rasulullah itu lakot kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pribadi Rasulullah itu pribadi yang bisa menyatukan saat itu orang kafir Quraisy itu dengan kalimat Al-Quran. Pribadi Al-Quran itu. Jadi kalau kita mau menyatukan, yaitu pribadi Al-Quran. Nggak ada untuk pribadi-pribadi. Nggak ada pribadi untuk dunia. Nah ini yang di ini yang nama pecah belah. Waktu zaman Rasulullah udah ada pemecah belah juga. Tapi lulus. Bayangin waktu mau menyerahkan kunci Ka'bah, itu sepanjang, katanya siapa yang datang duluan nanti untuk buka pintu Ka'bah, itulah yang nanti jadi pemelihara Ka'bah. Diuji nih dalam perjalanan. Ada cewek, ada duit, segala macam. Lulus ujiannya. Makanya mulia. Kita nggak lulus. Mereka tahu nih, orang kafir, gampang nih. Bangsa Indonesia misalnya, orangnya nih sekian persen, ulamanya begini, bisa begini, ini begini. Udah gua ini aja dah. Oh, sekian persen ini. Coba di Afghanistan. Bisa digituin? Sementara ini nggak bisa. Makanya apa? Direbut. Dia mau memecah belah lagi nih dengan harta, dengan ini, dengan apa yang ngejelek-jelekin umat Islam. Nanti dulu. Kalau dia istiqomah, hebat ya. Tentaranya paling ditakuti nanti. Ya, kenapa? Tentaranya udah jelas. Malaikat pun ikut menyokong. Alam ini ikut menyokong. Dan itu udah dijelaskan. Kenapa ikut disokong? Karena satu kalimat Al-Quran. Surat 3 ayat 83. Ya. Jadi Al-Quran ini sebagai pedoman di alam langit sama di alam bumi ini. Coba bacain, Din. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ali Imran 83. Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah? Padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepada Allah, baik dengan suka maupun terpaksa. Dan hanya kepada Allah mereka dikembalikan. Shadaqallahul azim. Nah, dengan jalan standar Al-Quran ini, ya di Perang Badar dibantu. Surat 3 ayat 124, 125. Mau berapa? 3.000 malaikat. Mau 5.000 malaikat, dibantu. Surat 8 ayat 9, mau 1.000 malaikat, dibantu. Mau kekuatannya, surat 8 ayat 65, 66. 10 kali daripada tentara mereka, dibantu. Mau 2 kali, dibantu. Nah, ini yang ditakutin nih. Makanya khilafah itu perlu dihadirkan kembali untuk mengatur itu semua. Ya, kenapa? Kalau kita bisa menyatukan umat Islam, gelombang yang luar biasa nih, yang ditakutin. Ya, nah ini berusaha dipecah belah.
Tidak ada suatu kekuatan yang bisa menandingin Al-Quran, titik. Makanya Allah bilang apa? Wa in kuntum bi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min misli wa usadakum. Apabila kamu nggak percaya Al-Quran dari sisi aku, silakan buat satu surat. Al-Baqarah 23. 23. Dan Ya. Al-Quran itu menggemparkan dunia. Ditawarkan ke bumi dan langit, ke gunung, nggak ada yang berani. Ya, ke lautan nggak ada yang berani. Ditawarkan manusia berani. Padahal kata Allah, penciptaan manusia itu nggak ada seberapanya dari penciptaan alam ini. Surat 79 ayat 27, surat 40 ayat 57. Jadi kalau seandainya, kalau kita berfilosofi Al-Quran, mendapat sesuatu yang luar biasa. Makanya waktu itu Abu Sofyan bertanya, ya Rasulullah, kalau seandainya saya masuk ngikutin agamamu, akankah saya menjadi lebih terkenal seperti terkenalnya saya di zaman Quraisy ini? Iya, kata Rasulullah. Lebih dari itu. Makanya apa Zakir Naik bilang? Dirasain sama Ahmad Didat, guru spiritualnya. Zakir Naik, lu ngapain sih masuk bedah Torah, bedah jantung? Kalau lu masuk bedah jantung nanti lu terkena di antara bedah jantung aja. Tapi kalau kamu memperjuangkan Al-Quran ini, kamu akan terkenal. Bahkan anak-anak kecil pun tahu tentang kamu. Terbukti nggak? Terbukti. Kepalanya dihargain berapa triliun? Ada di ahli bedah jantung kepalanya dihargain berapa triliun? Enggak. Ya, jadi kembali lagi kepada Al-Quran. Ya, doanya Nabi. Ya, nggak tercapai untuk umat Islam bersatu. Ayo dong, kita yang ikut berpartisipasi untuk mempersatukan itu. Karena yang merubah itu, ya, itu adalah semua Allah. Rasulullah itu hanya menyampaikan. Yang merubah, yang menentukan nasib seseorang ini Allah. Makanya Allah bilang, lu hanya ya Rasulullah, kamu hanya nyampaikan aja. Surat 28 ayat 5 bacaan tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Qasas ayat 5-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh engkau hai Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Shadaqallahul azim. Tuh, kita sama. Yang penting kita nyampein. Makanya disampaikan itu kita kelola, menganalisa, bukan hanya menerima aja. Itu gunanya ulama. Kurang lebih gitu ya, Pak Naryo. Ya, oke, ada lagi yang mau bertanya? Satu lagi dok. Makasih dok. Dok, satu lagi boleh ya? Boleh, insya Allah bisa jawab. Allah akan memberi rezeki kepada seluruh ciptaannya. Baik semut-semut yang ada di perut bumi. Kenapa manusia banyak yang kelaparan, dok? Padahal Allah sudah bakal menjamin kebutuhan, paling enggak kebutuhan, bukan gaya hidup, kebutuhan hidup. Makasih, dok. Itu pada waktu penciptaan langit dan bumi, untuk persiapan penciptaan kebutuhan makanan itu udah dihitung sempurna sama Allah dan diucapkan di surat 41 ayat 10. Baca di. Ya. Wallahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Fussilat ayat 10. Dan Dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kukuh di atasnya. Dan kemudian Dia berkahi. Dan Dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa. Memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukannya. Shadaqallahul azim. Kenapa bisa terjadi kelaparan? Karena hukum distribusinya nggak jalan. Makanya Allah bilang di surat 11 ayat 6, bacain di. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Surat Hud ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak satu pun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu di Lauh Mahfuz. Sadaqallahul azim. Bahkan Allah janjikan kalau hukum distribusi dan penyimpanan itu berjalan. Allah udah bilang di surat 29 ayat 60. Yang tidak kamu pikirkan seperti semut untuk nyelam ke dalam laut. Akan terlaksana. 29 ayat 60. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 29 ayat 60. Dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa yang tidak dapat membawa atau mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu. Dia maha mendengar dan maha mengetahui. Sadaqallahul azim. Hukum distribusi ini tidak tercapai. Kenapa? Karena ragu dengan kalimat Allah. Padahal Allah bilang, yang berlebih itu yang kamu sedekahkan. Jadi sebetulnya yang menyebabkan Anda masih kelaparan, kita semua ini, termasuk umat muslim. Hukumannya berat nggak nanti? Hukumannya berat nggak? Hukumannya berat nggak? Berat. Kita nggak sadar. Lagi digiring, maaf sekali lagi, ke neraka secara berjamaah. Kalau tidak menjalankan kalimat Allah. Ya kan? Kita gagal di cobaan nih. Sama seperti gagalnya Nabi Adam. Pertanyaannya, kita ragu nih. Begitu kita mau ngasih berlebih, takut miskin, takut ini. Itu kan godaan setan. Surat Al-Baqarah 268. Padahal Allah bilang, kalau saya mau memberi, surat nomor 160, mau jadi 10, gua kasih, kata Allah. Mau jadi 1, jadi 7, 7 jadi 700. Al-Baqarah 261, saya kasih. Makanya Allah bilang surat 65 ayat 3, aku kasih rezeki tanpa diduga-duga. Masih ragukah kita? Kalau masih ragu, ya rugi dari perlombaan untuk dapat surga nih. Itu aja. Ya, kalau Allah bilang nih, oh yang aku uji la yukallifullahu nafsan illa wus'aha maka sabat maka sabat Al-Baqarah 286. Tapi ada orang yang menderita dan berucap, ya kena kanker itu nggak diobatin, kena patah tulang nggak diobatin sehingga jadi ini infeksi gara-gara ini. Siapa yang tanggung jawab? Kita. Kita semua. Hati-hati. Kan itu udah dihitung semua kok. Rahmat bagi seluruh alam. Semuanya udah cukup. Kenapa kita harus ragu? Di dalam cobaan Allah. Baqarah 286, 7 ayat 42 tuh sudah gitu, surat 23 ayat 62. Semuanya sesuai keanggupan dan tidak ada sia-sia di dalam cobaan itu. Kita gali makanya. Jadi kita lagi dijebak nih. Penjebaknya siapa? Dikasih peraturan sama Allah, yang menjebaknya siapa? Setan. Ya, kita istiqomah nggak? Kalau kita menang, insya Allah surga tertinggi akan menunggu kita. Surat 4 ayat 69, bacain deh. Surat 4 ayat 69. 4 sahabat kita utama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa ayat 69. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, mentaati Nabi Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Sadaqallahul azim. Ini tujuan kita ke situ, Din. Insya Allah. Insya Allah. Ya.
Jadi oleh karena itu mantapkan kita, mantapkan itu hukum Allah. Ya, jangan kita mau ditukar dengan dunia. Ya, jangan sekali-kali mau ditukar dengan dunia. Karena nilai yang nanti akan dikasih Allah itu melebihi dari semuanya. Ya, akal kita nggak nyampe ke sana. Hanya akal dengan Al-Quran akan nyampe ke situ. Akan kita tidak tahu di mana tujuan itu, kecuali dengan kalimat Al-Quran. Dan itu sudah dijelaskan surat 30 ayat 7. Kamu hanya yang terlihat aja, tapi tujuan yang terlihat, apa yang tersirat, apa yang tersurat, dari kamu nggak tahu. Ya. Surat 30 ayat 7 baca ini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Ar-Rum ayat 7. Mereka mengetahui yang lahir, mengetahui yang tampak dari kehidupan dunia. Sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Surahul Azim. Kita dilihat nih, oh kita hebat, punya anak, berhasil, punya ini. Padahal apa? Nggak berhasil kata Allah. Kayak Bibi, punya anaknya berhasil, jabatannya ini, berhasil. Enggak. Buktinya apa? Waktu istrinya meninggal, waktu susah, anaknya sempat ngeliat, sempat ngerawat. Enggak ada. Enggak. Padahal itu apa? Surganya dunia itu. Merawat orang tua. Mukminun. Ya, makanya hati-hati. Hati-hati bermain dengan kalimat Allah. Hati-hati. Ditimpa dunia, ditimpa di akhir. Dan itu dijelaskan jelas sekali. Surat 16 ayat 76 bacain din. Ingatlah orang yang aku berikan perumpamaan. Mereka tidak bisa menggunakan apa amanat yang telah aku titipkan dibawa sampai mati. Ya. Surat 16 ayat 76. Ya. Dan Allah juga membuat perumpamaan. Dua orang laki-laki yang seorang bisu tidak dapat berbuat sesuatu dan dia menjadi beban penanggungnya. Kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia sama sekali tidak dapat mendatangkan suatu kebaikan. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan dan dia berada di jalan yang lurus? Sadaqallahul azim. Kalau kita kaji ya, kita berikan harta itu beban kita. Ya, beban. Ya, jadi hati-hati bermain dengan kalimat Allah. Hati-hati. Hukuman, karena kalau kita bermain-main dengan kalimat Allah ini hukumannya di dunia dan akhirat. Sudah dijelaskan surat 3 ayat 56 bacain dit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ali Imran ayat 56. Maka adapun orang-orang yang kafir, maka akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat. Sedang mereka tidak memperoleh penolong. Surat 32 ayat 21 bacain dit. Surat As-Sajdah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-Sajdah ayat 21. Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat yaitu di dunia sebelum azab yang lebih besar yaitu di akhirat agar mereka kembali ke jalan yang benar. Sadaqallahul azim. Ada nggak yang mau kembali? Ada nggak sadar? Ajab itu karena ulah kamu sendiri di dunianya. Ya kan? Oke, kalau nggak ada lagi, insya Allah mudah-mudahan pada ngerti semua. Insya Allah pada mau belajar dengan kalimat Al-Quran. Insya Allah akan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah tidak ragu. Insya Allah kita akan selamat dan cita-cita kita tercapai Al-Quran sebagai syafaat untuk kita semua.
sebagai tali silaturahim antara kita di dunia dengan akhirat, dengan generasi yang akan menjadi contoh bagi generasi terusnya. Insya Allah akan menjadi limpahan yang tidak terhingga berupa karunia, berupa rahmat, berupa ridhonya Allah, berupa nikmat, berupa kemuliaan dunia dan akhirat. Insya Allah kita akan sama. Amin. Ya, silakan. Dan Ya, baik. Terima kasih pada Dr. Ahmad Kurnia pada kajian pagi hari ini. Alhamdulillah, demikian kajian kita pada pagi hari ini. Semoga kegiatan kita mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Amin, 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 amin. Dan marilah kita tutup kajian kita dengan sama-sama melafazkan hamdalah dan kafarah majlis. Alhamdulillahirabbil Bismillahirrahmanirrahim. alamin. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.